pasca pengungkapan jaringan narkoba lintas pesisir Banten oleh Ditres Narkoba Polda Banten dan Polres Pandeglang pada Selasa 8 Maret lalu. Kapolda Banten Irjen Pol Prof. Dr. Rudi Herianto telah menginstruksikan Ditres Narkoba Polda Banten dan Kapolres Pandeglang untuk terus bekerja optimal di lapangan guna mengembangkan jaringan dan menemukan narkoba lainnya dari jaringan tersebut. Dijelaskan melalui press conference yang dipimpin Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Sinto Silitonga, didampingi Wades Narkoba Polda Banten AKBP Niko Setiawan, Kapolres Pandeglang AKBP Belni Waransa, dan Kasat Narkoba Polda Banten AKP Ilman Robiana yang digelar di lobi utama Polres Pandeglang pada Jumat 11 Maret 2022 tadi siang. Kita berikan ke publik. Hari ini Polda Banten dan Polres Pandeglang kembali mendistribusikan informasi publik tentang kinerja 3 hari pasca pengungkapan kasus narkoba dalam jaringan yang kita dapat simpulkan awal masuk dalam bagian internasional. 7 tersangka lokal, namun sumber barang diyakini tidak berasal dari Banten tetapi dari pesisir Sumatera. Sesuai dengan perintah Bapak Kapolda Banten bahwa pengungkapan pada hari Selasa jangan hanya berpuas diri dengan 23 kemasan narkoba, tetapi terus berkarya untuk mengeksplor, bahkan melakukan prarekonstruksi, meyakini barang ini berasal dari mana dan alat angkutnya itu berupa apa sebenarnya, karena mengarungi Selat Sunda. Maka 3 hari bekerja pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 disimpulkan dari tim Direktorat Narkoba Polda Banten dan Satuan Narkoba Polres Pandeglang, ternyata ada temuan kembali 9 paket besar narkoba berisi sabu-sabu dan 1.600 butir ekstasi berwarna merah dan biru dalam 8 kemasan plastik. Konteksnya ini ternyata berada di dalam sebuah rumah milik dari adik tersangka AS alias Anan, 44 tahun, yang rumahnya pun tidak jauh dari rumah saudara AS, berada di Kecamatan Mandala Wangi. Temuan ini sekaligus menjadi fakta bahwa jaringan pelaku tidak hanya 1 kali melakukan peristiwa penjemputan dan pendistribusian narkoba skala besar melalui jalur pesisir Banten di Pandeglang. Dalam keterangan berikutnya ternyata sudah terjadi 4 kali, dan keempat kalinya ini merupakan barang bukti yang cukup signifikan. Kalau kita total jumlah kemasannya 23 kemasan ditambah 9 berarti sudah ada 32 kemasan. Namun setelah kita lakukan penimbangan ternyata jumlah barang buktinya mencapai 34,3 kg sabu. Inilah yang merupakan hasil pengungkapan terbesar dalam kinerja Polda Banten, terutama pasca Bapak Kapolda Banten Irjen Pol Profesor Dr. Rudi Herianto memberikan peringatan warning sekaligus menginstruksikan kepada personil baik dari Polda Banten, Ditpol Air, dan Polres Pandeglang serta Direktorat Narkoba untuk mewaspadai jalur pesisir
pantai yang cukup panjang, terutama pada daerah-daerah yang blank spot, sehingga pengungkapan ini menjawab hasil evaluasi dari Bapak Kapolda sebagai sebuah fakta. Ini informasi awal untuk teknis kronologis tentang bagaimana pengungkapan itu bisa terjadi. Pasca Selasa dan Rabu kita press conference-kan, kita mendengarkan langsung informasi dari Bapak Kapolres Pandeglang. Kami persilakan. Terima kasih kepada diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan media semuanya yang hadir di sini. Ini semua berkat doa dan bantuan yang Maha Kuasa. Kalau kami di sini sifatnya melaksanakan tugas. Jadi benar tadi yang disampaikan oleh Pak Kabid. Hari pertama sudah kita sampaikan. Selanjutnya ini hari kedua dan hari ketiga. Kita kembangkan lagi mengarah ke daerah yang tadi disampaikan dan mengarah ke rumah yang tadi disampaikan juga. Ternyata ada satu tempat khusus di sana dan berada di atas. Ini yang diamankan saat ini ada di depan sini. Jenisnya berbeda. Dan setelah itu tim kami bagi lagi. Kami kembangkan lagi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kabid Humas. Kita ingin tahu jalurnya hingga sampai ke kecamatan tersebut itu dari mana. Maka kita kembali lagi ke TKP awal. Wilayah pantai ini kan cukup luas. Kita cek lagi, kita pecah lagi, kita amankan lagi kapal. Di sini sebutannya kapal yang punya pincang, yang punya sayap di sampingnya. Itu pun kita masih ingin tahu lagi apakah kapal yang pincang ini bisa melintasi laut yang relatif jauh jaraknya. Ternyata ada kapal lagi yang berbeda dari kapal pincang, lebih besar lagi, yang biasa disebut dengan kapal jangkung atau jukung, yang lebih besar lagi. Dari dua kapal ini kita coba lakukan penggeledahan lagi, kita cek lagi, namun kita belum menemukan hal yang berkaitan dengan narkotika. Tapi inilah yang digunakan. Kami mohon doanya, kami mohon waktu, mohon juga bantuan informasi jika memang ada yang berkaitan hal ini untuk bisa kami teruskan penyelidikan ini hingga bisa memberikan hasil. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Kapolres Pandeglang. Untuk lebih rinci kembali, kami mempersilahkan teman-teman bertanya sehingga kami bisa men-share informasi publiknya secara jelas. Kami persilakan. Nah ini kan bawa barang-barang ini, koper segala macam ini di kapalnya ditaruhnya di bagian mana, diumpetinnya di sebelah mana? Karena kan pastinya selama perjalanan pasti ada patroli lah, dari TNI atau dari Polri pasti ada patroli. Nah kalau tas ini ditaruh secara terbuka itu kan pasti menimbulkan kecurigaan. Nah ini disimpannya di mana? Baik, terima kasih, pertanyaan cukup menarik. Setelah kita melakukan prarekonstruksi dengan temuan kapal yang statusnya bukan jingkang. Kalau jingkang itu kan ada sayap, dan kita juga tidak yakin kemampuan dari kapal jingkang untuk bisa mengarungi Selat Sunda hingga sampai ke Sumatera. Maka kita menemukan yang disebut dengan kapal jungkung. Tampilannya seperti kapal nelayan karena kayu, tapi ukurannya lebih besar dan bermesin.
Di situ para pelaku menyembunyikan koper-koper ini di dalam karung yang kemudian ditutup dengan jaring, sehingga terkamuflase seolah barang-barang itu adalah bagian dari kebutuhan atau peralatan nelayan. Nah, inilah yang menjadi modus pasca prarekonstruksi dilakukan untuk menemukan fakta. Statusnya mereka memang betul adalah nelayan. Sehingga kapal jungkung yang memang jumlahnya atau bentuknya relatif lebih besar, setelah kita telusuri ternyata milik tersangka AS alias Anam. Gitu. Jadi tidak hanya orangnya yang terkrut, tetapi juga mereka akhirnya beradaptasi menggunakan kapal miliknya sendiri, mengarungi Selat Sunda, kemudian menutupi sebagai modus barang-barang narkoba itu seolah-olah merupakan bagian dari pekerjaan mereka sebagai nelayan. Demikian dia. Dari Bilik Siar Studio, channel Bang Kumis Berbagi, Neo TV akan selalu hadir untuk melengkapi informasi seputar peristiwa yang terjadi di Pandeglang, Banten dan sekitarnya.